hegemoni dolar. Sudah pernah pegang dolar deh? Saya itu seumur-umur ini baru pegang sekali. Tapi kok katanya tadi dihegemoni, nyekel aja durung ya. Ini saya juga nggak bawa dolar, saya itu bawa apa nih? Emas, permen. Jadi gini, kalau tadi disampaikan tentang cerita dolar itu sebetulnya hegemoninya itu belum lama, tapi kita merasakan ini sudah luar biasa, ya luar biasa mencengkram. Kalau kita lihat di sejarah munculnya mata uang kertas itu kan para ekonom sering membagi mata uang kertas itu kan ada tiga. Ada mata uang kertas substitusi, jadi kertasnya diedarkan sementara dia sebetulnya adalah mewakili emas. Ada mata uang kertas representatif. Nah, ini yang konon ini dulu Amerika itu sebetulnya pakai ini. Jadi emas itu sebagai backup dari mata uang kertas yang diedarkan. Lalu kemudian jadi yang diedarkan itu mata uang kertasnya dan juga dan di backup oleh dolar, di backup oleh emas ya, entah itu backupnya itu 70%, 60% atau 50%. Nah dulu mulainya sebetulnya dolar itu awalnya itu tahun 1944 pasca perang dunia kedua, itu ada perjanjian di Bretton Woods ya, waktu itu antara Amerika dan negara-negara yang dominannya menang dalam perang dunia II, mereka mengadakan yang namanya pertemuan tersebut. Yang waktu itu biasa kan, kalau ada pertemuan-pertemuan seperti itu latar belakang yang dimunculkan indah-indah. Nah, karena waktu itu habis krisis perang, kemudian katanya mencari solusi terbaik bagaimana dunia ini kembali bangkit dari akibat keburukan ekonomi pasca perang dunia kedua. Maka dibentuklah yang namanya Bank Dunia, terus IMF, satunya nopo yang perdagangan WTO ya, apa ada tiga, jadi waktu itu disebutkan ada tiga. Nah kemudian kenapa dunia percaya pada waktu itu, karena di perjanjian itu memang dolar ini memang tidak lepas, jadi di backup oleh emas, lalu kemudian mata uang lain itu diikat oleh dolar. Nah, diikat oleh dolar. Tadi karena waktunya singkat ya, saya ceritanya juga singkat saja. Singkat cerita, ini karena di backup oleh emas, maka dunia masih percaya mau untuk memakai dolar itu sebagai standar mata uang. Tepatnya pada tahun 1971 kalau dalam sejarah itu diceritakan, waktu itu ada aksi yang dilakukan oleh Prancis dan beberapa negara Eropa untuk menjual dolar ditukar dengan emas. Yang dikhawatirkan oleh Amerika, wah ini bahaya kalau sampai diikuti oleh negara-negara lain. Lalu kemudian Presiden Nixon ya, Richard Nixon, dia itu mengumumkan secara sepihak agar mata uang dolar itu lepas sama sekali dari backup emas. Karena pada waktu itu sebetulnya Amerika aslinya juga tidak mampu untuk membackup mata uangnya itu dengan emas.
Nah sejak itulah kemudian ada yang kita kenal sekarang ini, ada istilah fiat money. Jadi apa? Uang kertas fiat. Jadi uang kertas yang sama sekali tidak di backup dengan apapun. Jadi dia berdiri sendiri, dia beredar semata-mata di backup oleh undang-undang. Makanya kalau misalnya sekarang itu kalau kita saksikan uang-uang kertas entah dolar atau apapun itu ya semata-mata uang dikasih angka. Saya tadi lupa, harusnya saya tadi bawa uang mainan gitu. Jadi uang mainan itu kan juga sebenarnya sama, dikasih angka berapa gitu ya. Nah, terus disuruh dipakai untuk transaksi. Jenengan kalau dikasih uang rupiah dengan uang mainan yang angkanya 100.000 dengan uang rupiah yang 5.000, ambil mana? Yang 5.000. Kenapa? Diakui karena dia ditopang oleh undang-undang. Andaikan tiba-tiba undang-undangnya itu mengatakan uang ini nggak berlaku, jadi sebetulnya kenapa kok kemudian tadi dolar itu kemudian sekarang bisa seperti sekarang ini yang katanya Ustadz Jayadi sangat kuat sampai dilawan oleh Eropa saja yang bersatu itu tidak mempan ya, sakti mungkin ya, itu bukan karena sakti kertasnya gitu ya, sakti kertasnya, tapi lebih karena dibalik itu kekuatan undang-undangnya ditopang oleh kekuatan yang sangat kuat. Nah ini yang pertama. Yang kedua yang ingin kami utarakan, sebetulnya kita ini sebagai seorang muslim itu sudah diingatkan oleh Nabi kita. Jadi kita ini di dalam satu hadis itu kan ada bisyarah, sebetulnya ada bisyarah bahwa umat ini akan menguasai perbendaharaan emas dan perak. Makanya nanti kita ini para alim itu jangan sampai kemudian kita ini malah sibuk berburu dolar dan menguatkan dolar, tapi bagaimana kita berusaha agar bisyarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini terwujud. Hadis ini sangat sering kita sampaikan. Ada hadis dari Saddad bin Aus bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Innallaha zawaliyal arda hatta ra'aitu masyariqaha wa magharibaha. Jadi sesungguhnya Allah itu menggenggamkan untukku bumi ini sehingga aku bisa melihat bagian timurnya dan bagian baratnya. Wa inna mulka ummati sayablughu ma zuyali minha. Jadi kekuasaan umatku itu akan meliputi apa yang digenggamkan untukku tadi. Wa inni u'titul kanzaini al-abyadha wal ahmar. Sesungguhnya aku akan diberi dua perbendaharaan, yakni al-abyadha wal ahmar. Ini yang kadang-kadang disalah tafsiri jadi bendera merah putih. Padahal yang dimaksud oleh para ulama, saya melu ulama mawon. Di dalam syarahnya Imam Nawawi beliau mengatakan qolal ulama al-muradu, yang dimaksud dengan bil kanzaini, yang dimaksud dengan dua perbendaharaan itu adalah az-zahab wal fiddah. Yang dimaksud adalah emas dan perak. Wal muradu kanzai Kisra wal Kaisar, dan yang dimaksud adalah perbendaharannya Kisra dan Kaisar. Makanya ini harusnya menjadi motivasi besar kita bahwa ada kekuasaan, ada dinar dirham, ada emas perak, dua hal yang saling terkait. Makanya kalau kepingin mengangkat dominasi menggeser dominasi
dolar tadi, kita mendominasi dolar dengan dinar dirham, itu mau tidak mau ini terkait erat dengan kekuasaan umat Islam, seperti yang dikatakan oleh Sohibul Hajah tadi. Barangkali itu mudah-mudahan ini tidak lebih dari 12 menit. Mohon maaf kalau ada kesalahan khilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.